Bapa, terima kasih saat kami berkumpul, saat itulah kami mengalami Engkau, sebab Engkau yang berjanji, Engkau menggenapi. Di hadirat-Mu Tuhan kami tahu ada pemulihan. Di hadirat-Mu digenapilah janji-janji-Mu. Di hadirat-Mu kami boleh mengerti maksud ilahi-Mu. Dan di hadirat-Mu kami mengalami impartasi. Di hadirat-Mu juga Tuhan, kami menerima kuasa untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu saat ini terbuka di tengah-tengah kami. Karena segitu banyak kami yang berkumpul, pikiran kami terarah padamu, hati kami melekat, Engkau terus berbicara kepada kami. Itulah sebabnya Tuhan, berbicaralah terus pada kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi Engkau ingin disampaikan. Berbicara melalui hamba-Mu, biarlah seluruh ruangan ini Kau kondisikan dengan hadirat Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengar bukan sekedar tahu, tapi kami diberi kekuatan untuk melakukannya. Demikian hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang tidak berhimpun bersama dengan kami, kendati pun mereka ada di live streaming oleh karena satu dan lain keadaan, dan mereka mengambil keputusan ada di online service, di luar kota, di luar pulau. Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu terbuka di tengah mereka, dan apa yang kami alami dan mereka juga alami. Itulah sebabnya buat mereka yang saat ini sedang beristirahat, mungkin juga di rumah atau di rumah sakit sedang dirawat. Ada kuasa kesembuhan-Mu terjadi ketika mereka meresponi firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah roh dan hidup, sehingga roh bekerja, kehidupan terjadi. Bagi mereka yang sedang berpergian karena berlibur atau melayani, atau ada tugas pemerintah, tugas perusahaan, dan lain sebagainya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan mereka. Apa yang menjadi fokus mereka, rencana mereka terwujud karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Membatalkan semua pekerjaan jahat yang mencoba niat jahat menghalangi mereka. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami yang melayani di tempat ini. Baik yang atas mimbar ini, para pemusik, pemuji, dancer, usher, counselor, operator sound system, multimedia lighting, perparkiran, keamanan, semua yang melayani hamba serahkan dalam tangan-Mu. Mintakan Bapa suatu pengertian dan pemahaman yang mereka terima untuk boleh melaksanakan firman-Mu, diberkati dalam seluruh keberadaan mereka. Demi nama Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Yes, Bapak Ibu, shalom semuanya. Haleluya. Saya mau lihat minggu lalu di acara KKR khusus di tempat ini kita lakukan untuk awal tahun, yaitu yang begini belum pernah kita lihat. Ada yang tidak hadir, saya boleh lihat tangannya yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir ada 1, 2, 3, Bapak Ibu jujur gak apa-apa, Tuhan berkati. Nah sebelum duduk bilang sama samping kiri kanannya, senang saya bisa berdamping dengan Anda, orang-orang yang diberkati. Ya silakan duduk kembali. Haleluya. Hampir semua ikuti acara minggu lalu. Sebetulnya malam ini akan ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya, yang perlu saya sampaikan. Ya, pemusik-pemuji saya belum suruh turun, saya masih mau pakai Anda di sini. Kenapa mesti harus pergi? Takut tak? Oh enggak. Tungguin saja ya di sini ya. Saya masih perlu Anda. Ya, saya lagi pikir, saya lagi renungkan. Ada satu lagu yang Tuhan taruh di hati saya. Itu apabila roh Tuhan pulihkan hatiku, apa ya? Mulutku bagaikan apa? Hidupku bagaikan apa? Bermimpi. Mulutku tertawa. Tahu? Gimana itu nyanyinya? Sion, ya. Oh iya. Terus? Waktu itu ya, tapi kita mau waktu sekarang. Boleh masuk ya, sambil latihan. Baik Bapak Ibu semuanya diberkati. Adakah yang pertama kali hadir bersama kita di tempat ini? Halo, ada? Iya.
Saya boleh minta operator apa ini namanya lampu lightingnya boleh diterangin aja karena ada yang kasih catatan ke saya. Pastor Tony mukanya nggak kelihatan di layar streaming. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya cuma hanya ini menurut bukan keyakinan saya, menurut penglihatan saya. Apakah kamera kami yang sudah mulai mesti diganti atau memang lampunya? Tolong dinyalakan saja lampu semua ya. Tolong operator semua nyalakan aja nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah hemat-hemat kita nyalakan lampunya ya. Kasihan mereka yang ada di luar pulau, luar negeri dan mereka berikan catatan ke saya. Dia bilang kenapa kok gelap saya bilang ya nggak tahu lah ya. Kalau memang kamera kita berdoa nanti kita investasi yang baru. Tapi kalau lampu kurang diterangi, ya nanti operator lighting boleh nyalakan lampu sorot-sorot yang di atas itu boleh sorot supaya ini lebih menyala. Baik Bapak Ibu, malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tadi saya tanya, ada yang kali pertama hadir sudah tanya? Yang kali pertama hadir, tadi ada ya. Kemudian yang ulang tahun. Itu apa yang jatuh? Kasihan kena pala orang. Coba dilihat, tolong ada lagi jatuh lampu atau apa? Ada sesuatu jatuh dari atas. Betul ya? Dek, betul ya? Kena Anda? Oh enggak. Itu berarti berkat lagi jatuh pada Anda ya. Wah. Tadi saya lihat ada sesuatu yang jatuh. Baik Bapak Ibu, yang ulang tahun ada satu pekan ini atau bulan Januari? Kalau ada boleh lambaikan tangan. 1, 2, 3. Ya kalau Anda tidak keberatan mari Anda bangkit berdiri sama yang kali pertama hadir. Atau yang ikut di live streaming yang kali pertama saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari yang tadi ulang tahun ya. Tuhan terima kasih hari ini kami bersekutu di tengah-tengah kami. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, hamba-Mu ingin berdoa buat mereka, keterbukaan pikiran kami kepada Engkau, berkat-Mu turun, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, yang mungkin selama ini masih terhambat oleh karena faktor-faktor tertentu, malam ini ada keterbukaan dan mereka bisa jalankan pada hari ulang tahun dan ke depan hari-hari yang Tuhan karuniakan berjalan bersama Tuhan. Ada kekuatan, kesehatan, dan pemulihan dan keterbukaan hal yang tersembunyi. Tuhan berkati bagi saudara-saudara kami yang pertama kali hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka kami tidak tahu. Namun Tuhan tahu dan Tuhan memberikan sesuatu seturut dengan apa yang menjadi pergumulan mereka. Lepas dari tempat ini atau mereka yang ada di live streaming, lepas dari ibadah ini, mereka sudah membawa sebuah pembaharuan sehingga mereka berubah oleh karena kehendak Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang sedih dihiburkan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kiri kanan berikan salam. Happy birthday buat Anda yang ulang tahun. Silakan duduk kembali. Yang baru kali pertama datang, selamat Anda berkumpul dengan kami. Anda bukan orang asing, baik yang ada di live streaming maupun ada di hadir sini. Kawan sewarga dari kerajaan Allah. Dan pastikan ya, tidak langsung balik. Anda kalau membutuhkan kami bisa melayani. Minimal membagikan visi misi gereja di mana kita bersekutu. Dan kami juga ingin ambil bagian untuk berdoa jikalau Bapak Ibu membutuhkan topangan doa dari kami. Dan buat yang di live streaming juga sama. Tuhan memberkati. Hadirat Roh Kudus memulihkan rumah Tuhan. Malam ini tema kita. Bilang sama samping kiri kan. Hadirat Roh Kudus memulihkan rumah Tuhan. Bapak Ibu, rumah Tuhan sini tidak berbicara fisik atau gedung. Rumah Tuhan ini berbicara hati kita. Kalau Bapak Ibu memahami hati yang sesungguhnya berkesesuaian dengan Alkitab, menurut pengamatan saya, dan situ tumbuh sebuah keyakinan. Rumah Tuhan bukan bicara fisik, tapi berbicara apa? Hati. Hati manusia itu netral.
Hati manusia itu netral, ya istilahnya ya ibarat kayak rumah, kosong gitu. Bagaimana kita membuka pintu hati kita supaya ada isinya, yaitu pikiran. Pikiran kita merupakan kunci untuk membuka pintu hati. Apa yang kita pikirkan dan itu yang masuk ke hati kita. Itulah sebabnya Raja Salomo berkata, jagalah hatimu. Kalau Bapak Ibu baca kitab di Amsal pasal yang keempat, ayat 23, itu berbicara tentang jaga hati. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, bagaimana saya jaga hati saya? Gampang saya bilang, ya, ambil sarung dibungkus saja. Itu kan bahasa biasa. Kalau Anda bertanya saya mempunyai pengertian bahwa Anda tidak baca seluruhnya, cuma baca jagalah hati, tapi sebelumnya baca dong ke atasnya, ya. Sebelumnya dibaca, temukan konteksnya. Artinya Tuhan bilang jangan kau lupakan perkataanku. Nah, itu dia. Sebab perkataanku adalah roh dan hidup. Artinya apa? Bagaimana kita menjaga hati kita? Kata jangan lupa berarti apa? Sadar. Kekuatan manusia dan jati diri manusia itu, menurut pengamatan saya yang saya alami selama ini, yaitu kesadaran. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam kondisi kosong di Taman Eden. Saat kapan dia tahu Tuhan? Saat kapan dia tahu dia siapa? Saat kapan dia bisa membutuhkan orang lain? Saat Tuhan berbicara. Menghembuskan nafas dan dia hidup, Tuhan berbicara. Seluruh pembicaraan Tuhan terekam di dalam hati. Kalau dalam Alkitab tertulis dalam hati. Tapi kalau kita mengacu kepada neuroscience, menggunakan ilmu yang disebut epistemologi science, sebetulnya di dalam otak kita itu ada satu bagian disebut hipokampus. Itulah mendata kita punya seluruh bagian di otak kita. Ada perpustakaan Bapak Ibu. Berapa banyak? Itu miliaran itu Bapak Ibu. Dari kecil sampai sekarang itu semua terdata di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga hati kita? Karena musuh kita bukan yang di luar. Kemiskinan kita bukan yang di luar. Ancaman kita bukan yang di luar. Tapi musuh kita yang terbesar adalah di mana? Di dalam diri kita. Taruhlah yang di luar bencana datang untuk merusak kemah kehidupan tubuh kita. Tidak apa-apa toh. Dirusak hari ini sampai benar ya, sampai benar tanda petik. Nah masalah, yang penting roh jiwamu tidak dirusak. Daripada kita terpelihara tubuh kita sampai usia mungkin 100 tahun, tapi di dalam roh dan jiwanya sudah rusak. Sebab kurungan ini semua itu dari alam, dari dunia. Sifatnya kehidupan kita tidak selamanya. Karena saya tidak mengatakan kekal, tidak selamanya. Ada masanya. Karena itulah Alkitab katakan rohku tidak selamanya. 120 tahun dalam Alkitab, dalam kebenaran. Tapi realita dalam kehidupan tidak seperti itu. Tercatat dalam Alkitab, Musa berkata, manusia itu hidup 70. Waktunya berlalu begitu cepat. Saya kalau baca itu menyadarkan saya, iya loh, cepat banget. Saya ingat saya masuk ke Pontianak tahun 92, umur saya 34 tahun. Sekarang udah tahun 2026.
Sudah 67 tahun. Rasanya kemarin saya masuk Pontianak, ketakutan dengan asap, pengen pulang ke Jakarta. Waktu saya datang, tiba-tiba Pontianak penuh asap. Air asin, listrik mati mulu. Saya pikir Pontianak bukan tempat saya. Tapi lama-kelamaan jadi senang juga. Tapi sekarang jarang kena. Tidak ada mati lampu, kurang. Tahu-tahu sudah usia, kan cepat banget ya. Nah, kita bilang berlalunya waktu begitu cepat, ya kan? Kalau dulu saya ketemu di jalan ada pohon mangga, saya berhenti dulu. Nyatanya ngapain? Saya pengen tuh mangganya itu. Masih mentah, itu yang saya cari. Yang mengkal itu. Ketika orang keluar, Pak boleh nggak saya beli? Oh Bapak mau, saya petikin aja, nggak usah bayar. Biasa suka begitu, dulu. Pulang saya bisa makan mangga itu dengan lahapnya, dengan garam dan terasi. Dan cabai. Cerita ini bikin orang jadi ngilu ya. Dulu. Kalau ke warung-warung saya suka minum teh botol. Ya kan bukan mereknya ya. Teh botol kan teh yang isi botol. Bukanya, nggak ada masalah buat saya. Tapi sekarang jangankan makan mangga, jangankan buka tutup teh botol. Kalau minum air agak sedikit dingin, rasanya ngilunya ampun-ampun. Nya bilang sama saya, sadar. Laula. Waktu berlalu begitu cepat Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan, kata ungu ya, pas saya. Kita tidak tahu kapan ayat kita. Kalau kita tahu, kita persiapkan diri. Itu lagu memang agak aneh juga. Kenapa mesti tahu? Kematian datang tidak ada permisi Bapak Ibu. Tiap waktu bisa terjadi. Yang terpenting bukan soal kematian. Yang terpenting bukan soal apa yang akan terjadi. Yang terpenting apa yang kita sadari. Di mana posisi kita dan apa yang kita persiapkan untuk kita menghadapi perjalanan hidup ke depan. Pada akhirnya orang akan berkata luar biasa ya orang ini. Dan itulah Tuhan dimuliakan. Jangan nanti kita hadapi sesuatu, ada yang bilang rasain loh. Itu dia, Tuhan dipermalukan. Bapak Ibu, kata pengantar saya. Kita buka kitab Yefanya. Hadirat Tuhan memulihkan apa? Rumah Tuhan. Hari-hari ini kita bicara rumah Tuhan, supaya kita semua tinggal di rumah Tuhan di bumi ini, kelak nanti tutup usia kita ke rumah Bapa. Pagi tadi saya bilang, saya pastikan orang yang tidak suka dengan rumah Tuhan, dia tidak akan pulang ke rumah Bapa. Ada yang takut. Tanya saya, betulkah? Ya iyalah. Buktinya kalau di rumah saja, yang kelihatan saja kita tidak menghargai, gimana yang nggak kelihatan? Ya kan? Jangan nanti udah ada di rumah sana ya baru pendeta bilang, ya dia sudah ke rumah Bapak. Anak saya bilang, Pak, emangnya benar tuh? Ya siapa tahu malaikat pencabut maut. Benar juga saya bilang. Ya memang benar. Jadi ya ingat ya, yang menentukan Anda kemana di sini. Nah hari ini kita pengen rumah Tuhan dipulihkan. Kalau tanya saya rumah Tuhan di mana? Rumah Tuhan itu hati kita. Kalau kita bilang Sion, ya. Nanti saya akan bahas. Tapi saya bacakan dulu beberapa ayat. Yefanya pasal 3, kita mulai dari ayat yang saya ajak Anda baca dari ayat yang pasal 3 saya mau ketemukan konteksnya supaya Bapak Ibu nanti bisa sama-sama. Dari ayat 16 ya, 16. Mari. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa Bapak Ibu? Perikop ini menceritakan tentang pemulihan Yerusalem.
Dalam Alkitab kata Yerusalem sebetulnya mengacu ke orang Yerusalem itu seringkali di dalam metafora atau perumpamaan hidup itu adalah keluarga. Yerusalem adalah keluarga. Kalau kita bicara keluarga itu kita bicara rumah. Tahun ini secara nasional pemerintah meletakkan tema Natal. Dia katakan apa? Allah menyelamatkan keluarga. Waktu saya dikasih tema ini untuk khotbah, Tuhan, bukankah dunia saat ini sedang mengalami masalah? Kenapa tidak ada kata Allah hadir menyelamatkan dunia? Padahal Tuhan katakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa mesti keluarga? Tuhan bilang dunia ditentukan oleh keluarga. Sebuah kerajaan, sebuah bangsa, jikalau tidak ada keluarga dan bangsa itu tinggal jatuhnya. Sebuah keluarga berbicara individu, hubungan satu sama lain. Alkitab katakan bumi cemar karena dunia yang dibangun itu rusak. Dunia yang dibangun atas dasar individu manusia masing-masing. Tuhan bisa memulihkan dunia secara fisik, tapi apa artinya kalau manusianya rusak? Tuhan memulihkan manusianya. Itulah sebabnya saat waktu Tuhan, bukan Tuhan yang mau tunggang balikan. Hati-hati ayat itu dibaca. Karena hukum yang terletakkan, keniscayaan. Ini namanya hukum tabur tuai. Hukum sebab dan akibat. Sodom dan Gomora rusak kehidupan manusianya. Dan akibatnya akan ditunggang balikan. Tapi kasih Tuhan datang untuk mencari. Tuhan bisa nggak memulihkan langsung Sodom dan Gomora? Bisa. Tuhan itu maha. Tapi apalah artinya Sodom dan Gomora itu dipulihkan sementara manusianya rusak? Tuhan datang kepada siapa? Abraham. Abraham terhubung kepada Bapa. Memang dia menjadi anak Allah. Anak dan Bapa itu selalu terhubung Bapak Ibu. Karena keterhubungan Abraham tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan Abraham, tidak usah banyak, 50 aja yang benar. Kota ini tak ku hancurkan. Tuhan butuh manusia. Namun Abraham tahu kerusakan Sodom itu luar biasa. Lalu terjadilah negosiasi tawar-menawar. Dari 50 sampailah 10. Kira-kira menurut Abraham ada kali 10. Nyatanya juga tidak ditemukan. Dan kita tahu kisah ini adalah kisah nyata, kebenaran. Dan ini secara empiris bisa kita jadikan bahan perenungan. Ketika kita merenungkan pasti Tuhan akan berbicara. Dulu peristiwanya bicara tempat. Tapi roh Tuhan tak ada waktu. Sama saja kasihnya tidak berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itulah sebabnya tanda petik dia katakan, jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Bapak Ibu, tadi tanpa sengaja saya buka televisi, saya lihat banjir Jakarta. Saya coba telepon adik saya, gimana rumah saya? Tidak apa-apa, hanya jalannya terkepung. Karena saya lihat tadi dan Mogot Cengkareng banjir. Saya tanya beberapa orang-orang yang saya bina, ya, orang-orang yang saya mentori, karena mereka tinggal di luar kota. Saya tanya gimana, kalian semua baik-baik. Di samping itu saya melihat ada informasi, warning dari mana? Belanda. Ini berita agak sedikit viral. Ada peringatan dari pemerintah bahwa ada darurat krisis nasional. Tapi kan ini beritanya TV mainstream, artinya benar toh. Seberapa krisisnya saya tidak tahu. Tetapi berita itu pasti menggoncangkan jiwa kita. Apa yang akan terjadi hari-hari ini?
Apalagi kita punya pengalaman-pengalaman buruk. Dan itu akan keluar. Dan itu yang akan merusak hati kita. Itu yang membuat kita menjadi apa? Letih, lesu, dan lelah, tak bersemangat. Tapi malam ini Bapak Ibu yang hadir maupun di online, apapun berita di luar, hidup manusia tidak bergantung yang di luar. Karena kita adalah makhluk spiritual yang sedang beroperasi di tengah kehidupan. Maka dikatakan kita ini adalah spiritual human experience. Kita ini adalah makhluk roh yang hidup di dalam tubuh ini sedang menyatakan. Artinya tanggung jawab Anda dan saya ada di tangan Tuhan. Anda dan saya manusia mempunyai yang namanya shalom. Gambar keserupaan Tuhan. Pikiran, perasaan, tindakan kita, jiwa kita itu dengan Tuhan itu sama. Karena dihembuskan oleh Tuhan. Dan Tuhan pelihara kita. Satu, Tuhan memakai kita. Dua, Tuhan mendorong kita untuk mengelola bumi ini. Kalau bumi ini ada masalah, ada goncang, ada krisis. Bukan salah bumi ini. Tapi salah kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kehidupan ini bergantung kepada orang yang sadar siapa dia. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya malam ini, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya tidak tahu apa yang mempengaruhi hati Bapak Ibu atau yang di live streaming. Sehingga hidup kita ukur dengan kemarin yang susah. Mungkin kemarin disakiti. Mungkin kemarin begitu banyak mengotori hati kita. Tapi apa boleh buat, waktu berjalan bukan karena kita. Waktu berjalan karena waktu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan dia berjalan. Dan kita hidup dalam waktu. Itu keniscayaan. Anda boleh kaya, Anda boleh apa saja. Kita tidak bisa mengubah waktu. Selalu kita akan lewat waktu ini. Itu sebab jangan kita gunakan apa yang sudah kita alami untuk kita ukur ke depan. Yang depan itu punya masalah sendiri. Tanda kutip, betapa bodohnya. Depan ada masalah, kita bawa masalah belakang. Kita taruh depan, bukankah kita akan diubah? Letih, lesu, lelai. Itulah sebabnya, lihatlah masa depan ada. Masa depan ada masalah sendiri. Tapi Tuhan minta kita, Tuhan berikan kita kuasa untuk mengatur masa depan. Kita kelola masa depan. Bapak Ibu mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Ini pesan penting Bapak Ibu. Ini pesan dari gereja. Ini pesan dari Tuhan. Ini pesan yang disampaikan gembalamu di tempat ini. Catat, ini firman Tuhan, hasil perenungan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, semalam di saat saya merenungkan firman Tuhan ini, 1 jam saya mengalami sebuah healing dari Tuhan. Mengalami sebuah terobosan dari Tuhan. Nanti saya cerita pelan-pelan. Saya bacakan lagi Bapak Ibu. 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai apa? Pahlawan yang memberi apa? Kemenangan. Bilang apa? Amin. Alkitab katakan bahwa Tuhan Allah yang Anda dan saya sembah. Kita minum dulu ya. Tuhan Allah kita ada di antara kita kalau kita menggunakan. Dia sebagai apa? Pahlawan yang memberi kemenangan. Itulah sebabnya Alkitab katakan, Tuhan karena kuasa-Mu-lah, Raja bersukacita, kegirangan Kau berikan. Kenapa? Karena ada kemenangan. Bapak Ibu, kalau anak Tuhan selalu kalah, saya bertanya benar gak dia anak Tuhan? Satu. Kedua, kalau dia anak, benar gak tinggal di rumah Tuhan? Yang ketiga, dia kalau tinggal di rumah Tuhan, benar gak
dia itu bersekutu dengan Tuhan. Jangan-jangan dia anak Tuhan, tapi persekutuannya jadi hamba. Cuma minta aja, hamba kan cuma kalau ada upah. Memang dia anak, cuma dia butuh. Atau dia bukan hamba tapi dia tamu, anak tapi tamu. Datang pulang pergi, cuek, tak peduli. Nah, itu kan tamu. Kayak kita ke apa itu? Mall. Kan bukan milik kita. Suka datang, nggak suka pergi. Ada yang senang kita beli, kalau nggak ya udah. Itu tamu. Kalau rumah beda. Kalau rumah ada bocor, sibuk kita perbaiki. Ya kan? Apalagi ini udah Natal ya. Udah tahun baru, nggak sibuk orang servis rumah. Tapi masih ada sincia loh. Biasanya sincia lebih gape orang Pontianak. Hampir semua rumah digosok-gosok. Ya kan? Tahu itu rumah sendiri dipelihara, itu namanya rumah. Beda kalau kita hanya tamu, masa bodoh kan gitu loh. Nah sebetulnya kita juga seperti itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kita dipertanyakan apa Anda ini anak, hamba, atau tamu. Anak yaitu dia tidak menuntut karena dia pewaris. Tuhan mewariskan ya. Kalau anak itu ada keniscayaan mewariskan. Tapi kalau hamba, ya kemarin Pastor Yusa khotbah pagi juga bagus ya. Kalau budak itu kan cuma hanya tarik upah. Kita ke gereja, ini gereja kita tidak mengatakan rumah Tuhan itu gereja. Ya kadang-kadang kita di dalam dunia, kita ke rumah Tuhan itu mana? Gereja. Sebetulnya ini adalah manifestasi dari rumah Tuhan iri hati. Sehingga ada gedung, pagi tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu saya tidak khotbah pagi tadi ke sore, tapi saya dorong Bapak Ibu buka saja di YouTube masih ada rekamannya ya, dipelajari khotbah pagi tadi. Itu semua berhubungan dengan tahun ini yang disebut kemenangan menyatakan kerajaan Allah. Kita mulai dari identitas kita sebagai anak. Kita sudah mempelajari kesadaran kita kembali ke rumah Tuhan, terima urapan baru, itu tahun baru. Dan pagi tadi saya khotbah ya bahwa kita ke rumah apa? Hidup dalam rumah berkat ya. Jadi hidup baru dalam berkat rumah Tuhan. Nah sekarang rumah Tuhan itu perlu apa? Dipulihkan dulu. Hadirat Allah yang memulihkannya. Allah Maha Hadir Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Mazmur 139 7 sampai 10, baca di rumah saja. Daud berkata, Tuhan kemana aku menjauh dari roh-Mu? Kemana aku pergi kau ada di sana. Itulah kemahadiran Tuhan. Tapi Tuhan hadir bukan sebagai entertainment. Tuhan hadir sebagai pahlawan memberikan kemenangan bagi Anda dan saya. Dan Tuhan hadir di mana Bapak Ibu? Tuhan hadir, saya pinjam dulu ya karena itu anak kalimat yang pertama, saya pinjam di ayat yang ke-18 dan Tuhan hadir di sini. Seperti pada hari raya pertemuan, rumah Tuhan, hati kita yang membawa kita ke dalam sebuah persekutuan. Jikalau di dalam persekutuan yang terbentuk Bapak Ibu, persekutuan bukan karena kita diwajibkan hadir. Persekutuan bukan karena kita dilarang kalau tidak hadir. Ada kesalahan karena kita agama, bukan. Persekutuan karena kesadaran jiwa kita, pikiran perasaan, saya sebagai anak, saya perlu bersekutu dengan saudara-saudara saya. Dengan sadaran demikian Bapak Ibu perhatikan bahasa saya. Kalau kita terhubung kepada Tuhan, kita sadar, berarti dikata pikiran kita terhubung, hati kita melekat, apa yang terjadi? Kita ngerti kehendak Tuhan apa? Kita siap dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kalau udah berbicara, kita mengerti kehendak Dia. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, roh kita bangun Bapak Ibu. Jiwa kita bangkit. Dan dia akan menstimulasi seluruh kimiawi tubuh kita.
Sehingga saya sering katakan secara fisik yang disebut somato atau somatik. Ada yang tanya apa itu pastor bahasanya? Pernah dengar psikosomatik? Biasanya agak umum ya kata psikosomatik. Psiko itu pikiran, soma itu tubuh. Pikirannya bisa sakit bukan karena penyakit, karena pikirannya. Tubuhnya bisa sakit bukan penyakit, karena pikiran. Makanya disebut apa? Psikosomatik. Nah, somato itu sebetulnya juga akar kata lebih somatik. Tubuh ini bereaksi memancarkan energi kimia. Memang enggak jauh-jauh. Pikiran kamu rusak, buruk, hati rusak. Yang dikeluarkan ya rusak juga. Dan dia akan berpindah berdasarkan resonansinya. Ngerti ya resonan ya? Hukum Kaputala tahu kan? Ya, kalau di sini ketok sana bunyi. Keserarasan hati yang akan pindah. Itulah sebabnya kalau saat kita bertemu, kalau kita terhubung pada Tuhan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada damai di hati. Jikalau di hati kita damai, apa kata Alkitab? Terjadi pelepasan. Dikatakan apa? 18 berikutnya kata, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga engkau tidak lagi menanggung cela. Karena dalam pertemuan itu terangkat. Kenapa? Karena kita terhubung. Lalu buat mereka yang tidak terhubung bagaimana? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebagian datang karena keagamaan. Nah apa-apa ya. Mungkin saya tidak menuduh. Tapi menurut keyakinan saya, Bapak Ibu semua yang hadir pastilah orang-orang yang terhubung. Artinya dari persekutuan kita saling apa? Menguatkan. Ada perpindahan energi. Kadang-kadang kita datang, satu kena urapan yang lain bisa langsung transfer. Itulah pentingnya hari-hari ini dalam pertemuan raya. Tuhan sedang berperkara di rumah Tuhan Bapak Ibu. Saya teruskan lagi, 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapatkan malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pagi tadi saya khotbah tentang Bethlehem. Dan Bethlehem itu adalah kota yang makmur dan masyhur. Dan sebetulnya di situ ada istilah kata masyhur. Kata masyhur itu bahasa aslinya adalah Shem. Shema. Ya, Shema. Itu sama dengan kita doa Bapa kami. Avenu Sheba Hasamayim. Hades, Hasem, itu dia. Bapa yang di sorga. Ya kan, Avenu Sheba Samayim, ya Samayim sorga. Ya Hades, Hasem, ya Hades, artinya apa? Kau adalah nama dikuduskan, namamu dikuduskan. Ya Hades itu kudus. Anda sering dengar kata Kados, Kados atau Kades, Kades, itu kudus. Shem itu namamu. Nah, sebetulnya orang yang suka bersekutu, Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan balikan namanya bisa masyhur. Shem, hormat, dihormati Bapak Ibu. Bukankah hari-hari ini kita lihat ada pencopet, ada penjina, ada macam-macam. Dan mereka datang ke rumah Tuhan. Tadi hampir saya mau sebut tapi saya tutup. Ada satu bandit besar di dunia, tapi dia jadi hamba Tuhan, tapi sekarang dia udah dipanggil Tuhan. Bertahun-tahun khotbahnya sangat memberkati. Saya pikir sudah jutaan orang bertobat dan banyak orang-orang jadi hamba Tuhan karena pelayanan dia. Dulu dia apa?
penjina, perusak, mafia, orang luar negeri tentunya. Atau hari dia ngantar bosnya ke gereja, dia bilang ada orang gila di sini semua. Nggak taunya dia sendiri yang masalah. Dan satu hari dia merasa aneh, lalu dia masuk ke dalam, Tuhan jamah dia. Dan saat itu dia tinggalkan semua latar belakangnya, dia menjadi orang yang dipakai Tuhan. Sebetulnya kita nggak perlu cari Tuhan. Tuhan selalu cari kita. Yang penting kita jalankan saja apa yang Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu. Teruskan ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pulang ke rumah mana? Ke rumah Tuhan. Hei, siap-siap pulang ke rumah Tuhan. Tidak ada yang berani loh. Naomi pulang kemana? Naomi pulang kemana? Kembali ke rumah Tuhan. Artinya kita kembali kepada komitmen Bapak Ibu. Kalau kita kembali kepada komitmen jangan takut. Kita punya tempat di rumah Bapak. Rumah Bapak itu bukan karena hanya teriak-teriak. Rumah Bapak itu keniscayaan buat mereka yang sudah tinggal di rumah Tuhan. Karena Tuhan hadir melihat. Ya katakan apa? Pulang, ya ini pada waktu itu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi apa? Kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Haleluya. 3 catatan. Kesimpulan saya buat Anda. Saya dikasih waktu panjang banget ya. Masih ada setengah jam. Kita kembali lagi ke ayat 17 Bapak Ibu. Saya keep tadi di bawahnya ada 3 catatan. Ketika kita di rumah Tuhan. Apa yang terjadi Bapak? Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Bilang sama samping kiri kananmu. Jikalau hatimu terpaut kepada Tuhan. Tuhan bersukacita. Saya cuma lagi pikir. Kalau Tuhan bersukacita kita jadi anaknya. Saya nggak tahu tuh anak siapa. Coba lihat kiri kananmu. Tuhan lihat kita bersukacita. Saya mau tanya Tuhan ada di mana? Saya tanya sekali, Tuhan ada di mana? Halo di mana? Hadir di mana? Kalau nggak ada yang berani ngomong, Tuhan hadir di mana? Hadir di Yerusalem. Ya, jalan kita. Nanti kita kelot-kelotan ke sana lagi. Masalah besar ya. Timbul masalah. Tuhan hadir di hati kita. Tuhan hadir di hati kita. Coba lihat kiri kanan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan sedang ngapain? Tuhan memulihkan kamu. Waktu kamu hadir, tugas Tuhan memulihkan. Dia bersukacita dalam hatimu. Tapi kalau lihat kamu mukanya begitu, benar gak sih Tuhan hadir? Halo? Benar gak? Saya lihat ada satu tempat di Jakarta, dulu ya, tapi saya gak tahu sekarang masih. Di Ancol, ribuan orang itu. Ada satu intraktor dia berkata, dia bikin acara, dia ngomong apa saya gak tahu. Lalu dia ketawa, ribuan itu semua tertawa. Katanya senam tertawa. Dulu, tapi sekarang saya gak tahu. Menurut mereka, waktu tertawa, itu ribuan, entah ribuan atau jutaan saya nggak tahu, saraf di muka kita itu semua terrefleksi. Bukan dipegang, itu terrefleksi dan itu mempengaruhi otak kita. Lalu memberikan apa? Reaksi hormon kita namanya dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Semua bereaksi. Itu katanya kalau kamu senam 1 jam, bisa menambah mudanya 1 tahun. 1 jam tertawa, mudanya 1 tahun. Dari mana? Dari ya mereka bilang begitu. Ada baca literaturnya. Anda cari aja di Google mungkin masih ada. Dan mereka buat begitu, akhirnya senam. Seperti itu.
Lalu mereka mulai bersyur. Saya tahu kalau bersyur itu memang bagus sekali. Satu hari kamu bisa bersyur 1 jam aja, itu ada kekuatan ya. Menstimulasi kita punya paru-paru, kita punya jantung, peredaran darah kita akan bagus dan tensi darah Anda akan bagus. Bersyur 1 hari 1 jam. Alkitab juga mengajarkan Tuhan juga bersyur. Lalat-lalat kumpul. Sebetulnya itu gambaran. Waktu Tuhan bersyur semua berkumpul. Oke, saya teruskan lagi. Yang catatan pertama. Catatan kedua, Ia membaharui engkau dengan apa? Dalam kasih-Nya. Yang ketiga, Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Karena tadi dia masuk dengan sukacita, sekarang dia lihat gaya kamu, anaknya, dia bersorak-sorai karena Tuhan nyatakan kemuliaannya. Menurut Anda masih punya masalah di luar enggak? Masih punya enggak? Tetap punya, karena Alkitab katakan jangan khawatir hari esok. Artinya apa? Kita jangan khawatir di depan, karena depan terus masih ada masalah. Yang terpenting selesaikanlah masalah apa? Hati kita dulu. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 126 dikatakan apa? Ini kita baca. Mazmur 126 ada beberapa ayat, boleh kita baca. Bisa menambah wawasan buat kita. Nyanyian Jarah, dia katakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu hati Bapak Ibu. Ya, Yerusalem. Keadaan kita seperti orang apa? Orang bermimpi. 20 tahun yang lalu gereja kita sempat 2-3 tahun dilawat dengan satu ini. Tiap kali saya khotbah, orang tertawa. Kadang saya juga bingung. Satu hari saya diundang sama ibu-ibu dari gereja, saya tidak sebut namanya. Gereja yang sedikit agak konvensional, konservatif. Lalu saya khotbah, pertemuan ibu-ibu, ada ratusan. Saya cuma sampaikan firman Tuhan. Habis itu siapa yang mau doa, lalu kita naikkan pujian. Pas yang mimpin pujian dari gereja kita, ibu-ibu semua tertawa. Saya pikir ini hanya punya Sungai Yordan. Rupanya bukan, punya Tuhan. Siapapun dapat, karena hatinya dipulihkan. Lalu saya diundang untuk berikan seminar di Ambawang sana, ada satu aula. Kumpul semua ibu-ibu dari gereja konservatif itu. Saya sampaikan firman Tuhan. Dan mereka mengatakan, yang begini belum pernah kami lihat. Itu betul. Semalam saya lagi merenung ini. Saya nggak tahu kenapa. Nyak nggak naik sih ke kamar. Dia lagi sibuk di bawah. Lagi beresin rumah juga. Jadi lupa naik. Saya baca ini tiba-tiba. Kalau Senin, kaki Tuhan. Saya cium kakinya, saya peluk. Tapi semalam bukan kaki Tuhan. Saya merasa saya entah karena habis makan atau gimana, hati saya agak gejolak. Tiba-tiba saya bisa tertawa sendiri. Karena saking gak enaknya saya besarkan TV. Hampir berapa lama, mungkin ada 1 jam atau lebih atau kurang ya. Saya tertawa, ada apa Tuhan? Aku sedang angkat bebanmu karena kamu rendahkan dirimu di hadapanku. Ku peluk kakinya. Supaya kamu tidak sedih, kamu tidak mikirkan masa depanmu, kamu tidak pikirkan istri kamu tidak pikirkan anak-anak kamu tidak pikirkan cucu-cucu kamu tidak pikirkan lagi itu punyaku, tapi aku buat kamu bersukacita. Saya tertawa, saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya ambil kesimpulan, menurut keyakinan saya, ayat ini perlu sampaikan sore ini. Maka saya ubah khotbah saya tidak sama seperti pagi. Artinya, Tuhan sedang mempersiapkan suatu pekerjaan yang selama ini belum pernah Anda lihat. Ada amin. Bilang sama sampingnya, siap-siap dilawat Tuhan. Siap-siap dilawat Tuhan. Pertama apa? Kita mesti rendah hati. Rendahkan diri. 3 catatan itu saya tutup dengan kesimpulan 1 ayat. Pemusik pemuji boleh naik ke atas. Dan ini panduannya buat Anda dan saya. Kesimpulannya langsung saya pakai ayat. Dikatakan demikian dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 23. Perhatikan Bapak Ibu, ini kuncinya.
Pemulihan rumah Tuhan itu di mana? Sekali lagi, pemulihan rumah Tuhan itu di mana? Hati. Jikalau hati ini pulihkan Bapak Ibu, dunia menjadi milikmu. Alkitab bilang apa? Dunia di dalam genggaman. Bukan dunia ini panggung sandiwara, betul. Tapi dunia di hati kita. Berubah Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam Yohanes pasal 20, 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bagaimana kita bisa diutus kalau kita tidak mengalami Bapa? Dan ini dalam pertemuan rumah Tuhan. Tuhan sudah disalibkan, tangan, lambung, kaki berdarah-darah. Jangan pergi jauh-jauh. Kumpul di Yerusalem. 3 hari kemudian dia bangkit Bapak Ibu. Hari ke-8 dia datang ke rumah di mana mereka bersekutu. Itulah mereka apa? Komitmen. Sehati mereka di sana memecah-mecahkan roti. Lalu Tuhan hadir. Tanda Tuhan hadir apa? Ada damai. Ada damai. Kita berdamai sama Bapa karena dia hadir. Kita berdamai kepada diri kita sendiri. Kita tidak menolak apapun yang Tuhan rencanakan. Kita mulai berdamai satu sama lain. Dan itulah namanya rumah Tuhan. Sion dipulihkan. Ayat berikutnya. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus menjadi kunci utama. Kalau kita tidak damai, kita cuma tahu Roh Kudus. Kita diberkati Tuhan, belum tentu Tuhan ada di hati kita. Persoalan dalam kehidupan, kita bisa keluar dari satu era hidup. Jikalau Roh Kudus tidak di dalam kita, kita tidak bisa keluarkan era itu dari hati kita. Kita bisa keluar dari satu kebiasaan. Kita bisa keluar dari satu keyakinan. Tapi kita tidak bisa keluarkan keyakinan dari tubuh kita kalau Roh Kudus tidak hadir. Kalau Roh Kudus hadir, dia memulihkan hati, kita tidak akan bisa diam. Kita mempunyai sebuah gerakan, kita mempunyai suatu sukacita kata Alkitab. Dan berikutnya dikatakan ayat 23. Jikalau kamu mempunyai dosa, ya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa? Depan ditentukan oleh pikiran. Kalau kamu katakan tahun 2026, Belanda sudah warning, Amerika lagi masalah, Timur Tengah masalah, susah, maka susahlah hidupmu. Dolar naik, rupiah naik. Ukuran ya. Ringgit naik, mau ke ringgit lagi mau ke Malaysia mikir juga. Singapura dolar lagi naik, banyak PHK kita dengar. Jikalau kita mengatakan seperti itu, maka engkau akan susah ke sana. Dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh rusak. Kita ada di rumah Tuhan. Kita akan bereskan dunia ini dengan kekuatan Allah. Haleluya. Yang begini belum pernah kita lihat. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita semua. Itulah sebabnya Alkitab katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kita berkata, orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Bapak Ibu, jikalau Sion dipulihkan, kita bersikap menerima anugerah Tuhan, orang lain akan datang dan melihat ada apa, dan mereka berkata, mereka sudah dipulihkan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang siap-siap Tuhan memulihkan dengan kesempurnaan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Sama-sama saya katakan,
Tuhan Yesus, sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, saya menyadari hari-hari ini banyak informasi yang sempat masuk ke dalam pikiran, mengganggu hati, sehingga kurang damai, sehingga tidak dapat bersahabat. Karena firman-Mu berkata, Engkau hadir di saat kami berkumpul pertemuan raya. Engkau hadir memulihkan keadaan kami. Engkau melihat kami dengan sukacita ketika Engkau mengangkat beban kami, melepaskan semua bencana celak, dan Engkau bersukacita dan bersorak-sorai. Tuhan, kami mau Engkau pulihkan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Itulah sebabnya kami siap Tuhan menerima Roh-Mu, supaya kami dapat melihat apa yang Kau lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita katakan lagu tadi, kita nyanyi. memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Waktu Bapak Ibu nyanyi, arahkan pikirannya. Tiap lirik itu firman Tuhan. Yang paling menarik buat kita apa? Hah? Yang menarik apa? Pagi tadi saya katakan, jikalau di mana harta kita berada, di situ hatimu ada. Ya. Kalau saat ini kita tahu bahwa nyanyian kita adalah harta, dari mana pastor bisa katakan demikian? Iya, pulang membawa apa? Berkat-berkat. Ya kan? Kalau Anda pergi ke ladang sana, Anda membuka pertambangan, tiba-tiba pulang laporan 1 ton emas saya dapat. Di rumah semua gimana? 1 ton. 1 ton. Apa begitu? Peng? Begitu. Gimana Peng? 1 ton emas. Gimana? Istrinya gimana? Ini papi bawa emas pulang 1 ton, gimana kamu? Ya 1 ton. Gitu. Gimana sikapnya? Senang? Cuma senang? Wah, saya sering dengar ya, ini orang Pontianak kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim. Begitu dia kena nalo nih, 4 huruf. Nalo tau kan, dulu kan ada nalo. Wah, lompat dari lantai 3. Wah, mati loh. Dapat nalo, saking senangnya lompat dari lantai 3. Kan begitu. Kita waktu si kaya hobe, tiao sain lau. Waduh, si tiao lah. Ya kan? Saking ekstrimnya, sebetulnya kita memandang masa depan kita bergantung pada pikiran kita.
Kalau kita memandang masa depan kita, itu harta yang Tuhan janjikan, hati kita ke sana, hati kita bersuka cita, bukan ketakutan. Itulah firman Tuhan. Nah, coba lakukan lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berjatuh dengan mencucurkan air mata. Apa yang berbuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Saya merasakan Bapak Ibu siap. Ya. Coba cek, ada kedamaian nggak di hati kalian? Ada kedamaian nggak? Damai karena berkatnya atau naburnya? Bapak Ibu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hamba Tuhan itu menabur dengan mencucur air mata. Tuhan sediakan kaki. Saya peluk Tuhan, saya tahu kaki itu kerendahan hati karena Engkau di atas kayu salib. Cium kakimu untuk jemaatmu.
Dunia telah membawa sebuah pergeseran. Keangkuhan sudah menjadi tahta kehidupan. Apalagi yang mapan. Tuhan bilang, Dia tidak memandang siapa kita dan bagaimana posisi kita. Hanya satu. Apakah kau sediakan hati buat aku? Dan aku mau masuk di dalammu. Ada damai. Ketika damai itu datang, roh sukacita memenuhi kita. Saat waktu kita melihat masa depan kita, kita seperti orang bermimpi. Kalau Anda tanya saya, 20 tahun lalu saya melihat hari ini seperti bermimpi. Semua belum ada. Tapi Tuhan kasih saya lihat. Entah nama-nama Anda ada atau tidak, karena saya tidak tahu. Tapi saya bisa melihat ada satu sukacita di dalam. Tuhan, kenapa semalam Engkau buat seperti itu? Tuhan katakan, jemaatku sudah mengalami sebuah dilema. Bagaikan lahan yang gersang hatinya, kering kelontang. Dan perlu ada kesuburan. Tuhan mau ubah. Dan tiba-tiba saya bisa merasakan suatu lawatan. Buat saya, itulah saya rasakan bahwa kalau kita tiap hari ketakutan dengan keadaan, maka itu yang akan mencengkrami kita, menyandra kita. Dan malam ini saya mau berdoa Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu siap ingin mengalami, Bapak Ibu bebas. Bilang sama Tuhan, saya siap, saya siap, saya siap. Dan apa saja Tuhan mau buat. Ketika engkau mau melakukan sebuah atraksi memuji Tuhan, silakan. Yang penting jangan pukul temannya. Anda bisa bebas maju ke depan sini. Dan Tuhan yang akan memenuhi hati kamu. Dan kami akan naikkan satu pujian. Kasih dari surga. Dia hadir di sini. Dia akan mengubah hidup Anda. Tangan kita terangkat. Menabur dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata. Maka kita akan menuai sukacita dari hati kita. Katakan kepada Bapa, Engkaulah Tuhan Maha Hadir. Kamu ubah hati kami. Engkau membawa kami kepada sebuah dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. yeah. Membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus Rindukan Bapa, rasakan Bapa yang ada di hati. Ada kedamaian, ada kasih, ada kelegaan, dan ada sukacita. Haleluya. Dari surga memenuhi tempat ini. Yes. Ya Rabbah, Kasih dari Bapa surgawi. malam ini Bapak sedang berperkara dengan kita. Kasih Bapak dari ingin membangun Yesus kembali rumahnya, rumah kelegaan, rumah kehadiran Tuhan. Dia hadir bukan sekedar memenuhi ruang ini, tapi dia hadir memenuhi setiap hati kita. Dia akan mengubah seluruh konsep kita berpikir. Oh, yes.
memenuhi Ya Rabba tempat Sakata Kara ya Rabba. kasih Tenangkan jiwamu. dari Bapa Dengarkan hatimu. surgawi. Yeah. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan mengalir kasih dari tempat tinggi, Yes. mengalir kasih dari Tangan kepala dia. Saya merasakan secara roh dia sedang bergerak di tempat ini. Semua tangan buat dia. Tuhan, ini aku lawat dengan roh-Mu yang baru. Pulihkan hatiku menjadi rumah Tuhan. Yes. Uria rabase katakara ya Oh rabasa katakara. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan sedang merombak seluruh tatanan hidup kita. Tuhan mau menemukan kita sebagai mitra manifestasi dirinya. Dan sekarang Bapa penuhi mereka, penuh sekarang, penuh mereka Tuhan, pulihkan hati mereka, buat mereka mengerti bahwa Engkau Allah, bergirang karena mereka membutuhkan Engkau, menjadikan tempat bagi Engkau. Haleluya.
Penuh api Tuhan turun atas kalian. Penuh. Allah sedang beroperasi di tengah-tengah kita. Dia sedang beroperasi di tengah-tengah kita. Anda akan merasakan ada api yang mengalir sedang bekerja di dalam dirimu. Dan sekarang penuh. Yes. Ya Haleluya. Haleluya Jesus. Penuh. Penuh. Yes. tempat tinggi Allah sedang beroperasi di tengah-tengah kalian. Yes. Ada sukacita yang penuh. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Tuhan memberikan sukacita dalam dirimu. Yes. Bebaskan kamu. Lepaskan kamu. Damai Allah turun atas kamu. Yes. Jamah. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru di hatimu. Sukacitamu telah ditukarkannya. Haleluya. Tinggi mengalir kasih dari tata arah Bapa, mengalir
namamu. Sukacita Allah menghadirat. Tuhan sedang berperkara pada kamu. Ura basekala lama. Ura baba basekala ya lama se. Uria raba raba la 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 la. Memberikan sukacita buat kamu. Darimu ada cahaya kemuliaan. Seluruh konsep ini berubah. Kasih dari surga memenuhi terus berbagi. Tuhan kerjakan terus di dalam hidup kami. Kasih dari Bapa. Semua tangan terangkat. Aku rasakan roh yang satu ini agak lebih ekstrim. Semua tangan terangkat. Yes. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus, Tuhan operasikan kuasa-Mu di tempat ini. Curahkan, 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 curahkan. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kerjakan, kerjakan. Ya lala baseka takaraya. Ora basaka takaraya. Hena lala basaka takaraya. Hena lala baseka takaraya lama. Ora basaka takaraya lama. Era lala baseka takaraya lama. Ora basaka takaraya lama. Ina lala basaka takaraya. Jama 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 terus. Ora bara basaka takaraya. Ena lala basaka takaraya. Ena lala baseka takaraya lama. Ora baseka takaraya lama. Inalala basaka takaraya labase. Inalala ba. Jama 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 jama. Penuh 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 penuh. Yes 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 yes. Jama 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 jama. Inalala basaka takaraya. Oh la 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 baseka takaraya. Ena la 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 basaka takaraya. Era la la basaka takaraya la baseka takaraya. Oh raba baba baseka takaraya. Ena la la basaka takaraya. Oh raba basaka takaraya la ba. Ena la 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 baseka takaraya. Penuh 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 penuh.
tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, Tuhan pulihkan hatimu. mengalir Tuhan pulihkan hatimu. dan Penuh terus. Penuh terus. Yes, yes. memenuhi hidup. Yes, yes. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bawa api kebangunan rohani. Mau? Tangan lu terangkat. Dan sekarang aku minta Bapak berikan api yang baru sehingga setiap orang akan melihat hal yang belum pernah dilihat. Dan sekarang penuh, 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 penuh. Yes. Terima api baru turun atasmu. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih Haleluya. dari tata Allah Bapa. Yes. Mengalir, Mau api baru? Tangannya terangkat. Yes. dan mengalir. Berikan api baru. Yes. Yes. Memenuhi hidupku. Oh, 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 oh. Api Tuhan menyala terus. Tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir,
dalam sukacita Allah. Penuh. Yeah. tempat tinggi. Saya merasakan Tuhan ingin membakar setiap pribadi kita. Punya hati yang lapar, hati yang haus, hati yang menggoncangkan dunia ini dengan sukacitanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah. Jaga di belakang mereka. Uria rabasa kata karaya rabasa. Uria rabasa kata karaya rabasa kata kara. Oh, haleluya, haleluya. Ayo bersorak bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Kasih dari Allah Bapa Penuh, bebaskan dia. Penuh, jamah. dari